lu berdua berarti kan sahabatan udah lama nih ya. Udah lama kan? Ya. Pernah berantem gak sih? Oh sering. Sering. Kita dari dulu manggilnya kan Bang Beb. Wah. Sampai detik ini. Oh, aduh. Tapi tetap aja perdana cuy. Iya. Udah ngasilin Iya. itu. Karena waktu itu pesertanya memang cuma 1. Nah, kali ini narasumbernya kece banget coy. Dia itu salah satu pembalap yang sudah mengharumkan nama Banten. Balapannya selalu sama ngedrift. Tokyo Drift. Kayak Fast Furious. Dan yang satunya lagi ngomongnya sih masih belajar tambang, tapi kayaknya sih udah jadi bos. Beliau ini pengusaha, tapi juga katanya lagi belajar tambang dan juga seorang kontraktor. Dan 2 orang ini pendiri dari klub RART. Ya. Tahu lu RART? Rumah tangga sih nggak tahu. ADRT. Kalau RT RW ya. Raja Wali, Arkarto, Racing. Jadi rasanya kita perkenalkan aja kali ya narasumber kita kali ini. Boleh perkenalkan? Siap. Aduh, nama saya Agung. Saya emang tinggal di Kota Serang. Ya kegiatan nyari uang lah sebanyak-banyaknya. Nyari uangnya apa nih? Nyari Ya. uangnya apa nih? Nyari uang sebanyak-banyaknya tapi halal lah gitu. Ya. Yang penting nggak kayak afiliator yang lagi. Murah banget. Iya. sekarang mah melas banget. Iya, kan gitu. Jadi intinya yang real lah, usaha yang real. Iya. Yang paling penting kalau gue pribadi sih lebih gimana caranya bisa bermanfaat sama teman-teman lah. Wah, keren banget. Itu sih. Dan tadi dibilang di awal mungkin sama Dewa ya, gue sama Be mungkin salah satu yang mendirikan RART ya gitu. Iya. Itu sih Oke. kalau gue. Kalau dia Saya Ricky Kusuma Pradipta, cuman nama aspalnya nama nama tenarnya. Nama lumpur ada. biasa orang manggil Ricky Bioy gitu. Kebetulan saya salah satu pembalap RART juga. Itu drift sama slalom. Ya kebetulan kalau slalom pembalap dan juga membina yang rekan-rekan yang lain. Nah untuk di drift saya masih sendirian. Oh, Belum masih ada. sendirian. Kan biasanya sih ramean, kan nggak mungkin balap sendiri. Iya, ayo kan. Balap sendiri. Iya kan gimana lu balap sendiri? Nggak maksudnya masih belum ada pembalap lain. Oke. Tapi pernah ini didapat dari Samsat Polda. Apa tuh? Ini surat tilang. Tilang. Oh belum pernah. Berarti ini pro. Profesional. Ngedrift tanpa tilang. Enggak, sebenarnya gini. Kalau di jalan raya kita nggak pernah ngebut lah. Oh, hanya Kebalik nih awas. Kebalik ya. Kalau pembalap beneran, kalau di jalan raya nggak pernah ngebut. Oh, berarti yang suka balap-balap di jalan biasa itu bukan balap beneran. Bukan pembalap menurut gua Bukan sih, pembalap ya. Katanya mungkin menurut Oke. dia aja Iya. mungkin yang bilang kan. Iya, Dia pembalap, tapi menurut gue sih kalau masih ngebut-ngebut di jalan belum. Pembalap itu harus sesuai dengan tracknya Oh gitu. ya, memang Dan rata-rata mobil pembalap itu standar-standar. gitu. Standar. Ya kan nggak mungkin kayak contoh misalkan ya kita bahas roda 4 lah ya. Kayak F1, Iya. Michael Schumacher lah dulu. Kan nggak mungkin juga hari-hari bawa mobil balap kan. Iya dong. Iya ya. Makanya dia Ngerti. hari-hari kan dia lebih pakai mobil Biasa lah. biasa Ya. untuk keluarga yang untuk kegiatan. Oh, berarti Gitu. yang suka bawa mobil ngong itu belum tentu pembalap ya? Kalau gue bilang sih belum seharusnya ya. Oh, kita ngerti sekarang. Karena mobilnya masih dipakai harian. Harian. Kalau mobil balap itu nggak dipakai harian. Oh berarti khususan ya mobil-mobil. Jadi kalau mobil balap itu mau event, naik towing atau bisa ada yang dibawa jalan, habis event udah Taruh dia lagi. paling keluar latihan. Ya. Tapi setiap Jumat itu dimandiin kembang kagak ini? Dikubur. Jadi kalau mau balap 7 hari itu Kalau mobil sih mandinya lebih ke pas bulan Mulut kali ya.
Ada kembangnya. Kembang Iya. lupa. Iya. Nah, ini kan salah satu pendiri RART nih. Iya. RART itu apaan sih? Mungkin banyak yang belum tahu nih ya kan. Kita pengen tahu RART itu apa Gimana sih? gua kali ya? Kalau teman-teman mungkin di luar, ya gue sih nggak bilang banyak yang tahu ya, tapi mungkin sebagian besar lah ya, sebagian besar tahu apa sih RART kan, karena memang pasti nanya nih. Kalau apalagi teman-teman yang suka otomotif ya, roda 4 pasti apa RART. Jadi RART itu memang yang tadi bilang Dewa di awal ya, Raja Wali Arkato Racing Team. Jadi Raja Wali itu adalah perusahaan saya dan keluarga. Arkato juga perusahaan saya dan keluarga. Tapi bedanya kalau Raja Wali itu perusahaan keluarga saya di Serang. Oke. Kalau Arkato itu perusahaan keluarga saya di Jakarta. Oh. Jadi ada dua nih, ada dua perusahaan. Sebenarnya Arkato itu holding company-nya Raja Wali. Itu berhubung timnya munculnya dari sini, otomatis ya Raja Wali di Banten pasti harus lebih besar dibanding Arkatonya kan. Karena Arkatonya itu lebih besar di nasional, kan? Di luar. Gitu. Raja Wali sendiri kan core bisnisnya mungkin di kontraktor dan pertambangan ya, pertambangan batu andesit. Terus kalau si Arkato sendiri perusahaan rental alat berat terbesar di Indonesia, sama kontraktor juga sama sih. Oh, inilah 11-12 sama Juragan 99 lah kayaknya. Crazy Rich Serang nih. Enggak lah, gue bukan crazy rich lah. Ya, kalau dibilang crazy rich berlebihan lah ya. Iya. Yang pasti gua dengan manajemen di perusahaan itu support betul teman-teman untuk ikut kegiatan yang positif ya. Salah satunya kan roda 4, ada slalom, ada drifting gitu kan. Jadi saya memang di keluarga di manajemen Hobinya di situ ya? ya, hobinya di situ, dan ya kita support teman-teman. RART kebentuk itu sebetulnya di 2020 ya bro ya. Oh, baru. Baru banget Wak. Oh, iya. Gitu, baru banget. Karena kenapa baru? Tapi gue bilang sih, selalu gue bilang gini, walaupun tim ini baru, isinya kan bukan orang-orang baru, maksud gue gitu. Oh, ya kayak Agi sama Ida. Agi sama Idas, kalau lo nyimak di episode Gelas Kosong sebelumnya, pernah dijelasin RART itu bukan klub baru. Iya. Ya kan? Namanya baru, tapi isinya orang-orang betul. Orang lama juga ya. cakep pokoknya kan. Iya, kita punya pembalap kan, kalau di Bantennya, di Serangnya kan Bioy mentor, terus pembalap mudanya ada adik gua Rio, terus ada Agi, terus juga ada Asep. Nah kalau di pembalap nasional kita punya juga pembalap nasional. RART memang kontrak dari tahun 2020 ya. Tahun ini juga perpanjang sama pembalap kita. Sidit. Ya dia pembalap apa ya, intinya pembalap pengalaman lah di Indonesia. Dan lo investornya? Jadi gini, namanya Valentino Ratulangi. Valen ini pembalap pengalaman di Indonesia dari mulai slalom sama drifting gitu. Di 2020 gue sepakat sama dia untuk ngembangin RART gitu. Pertama ngembangin ke depan gimana caranya RART ini untuk menjadi tim balap yang lebih profesional, syarat prestasi. Yang paling penting nama Banten ataupun di belakang Bantennya sendiri, otomatis gue ngepromot perusahaan gue sendiri dong. Oke. Itu Investor donatur. Iya bener ya? Investor donatur. Nggak bisa dibilang investor Oh, juga bisa. lah. Donatur berarti? Semi-semi lah. Ya itulah, karena kan ini memang awalnya dari diri sendiri. Ya, hobi ya. Terus di dalam perusahaan, di internal kita support, ya akhirnya jadilah RART gitu sampai sekarang gitu. Iya sih, kalau hobi kita juga mau ngeluarin duit sebanyak apapun fine aja. Iya. Hobi Seneng kita seneng iya kan. Lu deh kalau cewek cakep lu jor-jorin juga Iya. seneng. Ya hobi. Tapi tetap lah, apapun yang gua lakukan kan semuanya harus SNI. Oke. Sudah nanya istri. Oh, sudah nanya istri, udah di ACC. Iya, kalau istri nggak ACC kan bahaya. Iya. Lu Iya. tahu kenapa udah di ACC? Ya tahu sendirilah. Salah. Jatah istri udah lebih gede. Bener nggak? Jatah istri udah lebih gede dari hobi, jadi aman. Cukup sok hobi sok. Ya. Jangan lu lebih gede hobi daripada istri, kalau ngomong mau beli ini lagi lo. Bercandaan aja sih gua. Walaupun 60% ada benernya juga soal itu. Gitu. Memang sekarang ya posisinya RART memang disupport di internal perusahaan. Berjalannya waktu, mudah-mudahan RART ke depan jadi salah satu tim yang yang paling bisa membanggakan lah buat Amin. Buat Banten ini ya.
Itu sih Iya, iya. harapan gua. Oh, Masih harapan. masih harapan. Iya, masih harapan. Bisa. Gue penasaran nih Abio ini ya kan. Ya. Abio kok mungkin emang anggota RRT itu bukan anggota baru ya kan. Tapi yang gua tahu Abio ini kan salah satu pembalap profesional. Ya kan? Lu mau ke Jakarta juga banyak yang rekrut kalau udah profesional. Iya, Tapi kok dia mau di era RT? Iya. Why? Kenapa? Benang merah ini ya. Benang merah ya. Benang merah. Sedikit cerita. Jadi 2006, 2007 udah mulai. Nah, kalau ngomongin tadi balap di jalan, Iya. memang asal muasalnya pulang kuliah, saya dulu di Untirta, ambil malam NR kan. Pulang kuliah tuh malam sekitar jam 10, jam 11. Night rider lah itu ya. Iya, tuh kalau pulang kuliah tuh pasti Nyobain lah. McD, Iya. tarik rem tangan, Oh. Telkom tuh. Oh itu awalnya dari situ juga. Iya. Kita kan dulu di Kacrut ya. Asal muasalnya Kacrut. Oh, awalnya Kacrut. Kacrut. Nama timnya itu. Bukan tim. Apa? Kita ketemu Ida segala macam di Kacrut. Oh, ada artinya itu Kacrut itu. Apa ya? Apa ya? Pokoknya Kacrut. Kacrut ya. Tempat tongkrongan lah gitu ya. Iya. Iya, buat mobil lah dulu. Isinya sampai sekarang pun masih ada. Isinya memang yang hobi RRT di juga gitu motorsport. ya? Iya, di motorsport. Nah, pada saat itu ada yang bener-bener hobi itu saya, Juniko, namanya Nonoy. Iya. Itu kalau malam minggu dulu tuh suka ditutup tuh kantor pos Mardiwana. Oh sengaja itu. Sengaja kita main muter-muter di Oh. slalom-slalom ngedrift-ngedriftan. Nggak ketangkap polisi tuh? Kalau dulu kan nggak takut kali ya. Dulu kan belum 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 terlalu. se-ngeri sekarang kan. Oh, iya. iya. nggak ada CCTV dulu. Oh iya. Pantes, Itu kayak film 2006 nggak lah, pernah ada. 2007. Kayak yang lebih ngerinya itu kalau sekarang kan gampang viral kan. Iya, banyak Iya. direkam Iya. nih. Di YouTube juga sebenarnya ada tuh tahun 2007 kalau nggak salah. Sempat mencuat itu. Ya enggak. Oh enggak sengaja viral, diupload iya. aja gitu ya. Jam berapa yang nonton? 5 ya? Iya, lima. Oh iya kayaknya itu anak-anak. Keluarga doang. Keluarga doang. Nah, terus kita dulu cuman hobi ngesot ya, apa rolet gitu ngesot. Nah, karena dulu kemampuannya mobil dan budgetnya dulu mahasiswa itu terbatas, drag. Pada saat itu Agung ini memang udah juga punya mau dulu pakai Galen dia, VR fisik ya. VR. Iya, Galen. Oh, nggak galang. Iya, Iya, Galen. gue taunya galan sih. Kampung Iya. banget gue ya, galan. Galen V6 dulu. Drag gitu. Dulu masih drag. Berarti berawal itu dari drag loh. Drag. Ya. Oh, dari Drag. Saya ikut ke Jurnas Slalom itu pertama 2009. Jadi sebelum saya kenal bukan banyak ya, jadi berteman dengan Iya. banyak klub itu. Nah, kita kan bukan gangster ya, knalpot yang paling berisik-berisik. Oh, Jadi iya. kalau ada mobil weng, Oh, wah si Bio itu, si iya. Bio. Kalau sekarang mah anak-anak Pargo ya dia. Gitu. Ada Pargo dah. Parah. Iya. Jadi kita tuh sering ditantang-tantangin gitu. Oh gitu. Dipanas-panasin lah gitu ya. Iya, jadi diajak taruhan gitu. Ya, dulu drag tuh pajak sini nih, Semarang, KP3B sama di Cilegon, ya, KKJ, depan KJ sama di dalam KS. itu masih liar tuh. Liar, semua liar. Nah, dari balapan, alhamdulillah kita belum pernah kalah ya. Nggak, gue pertanyaannya Iya. kok taruhan menang, alhamdulillah kita nggak pernah. Ya, saya nggak pernah kalah gitu. Nah, dari situ, Oh gitu. Ada alhamdulillah ya. Walaupun agak-agak menjurus ke judi, tetap aja alhamdulillah. Itu namanya kenakalan remaja. Iya, benar. Iya, Benar. Tetap kan mau muter slot juga bismillah. Oh iya, terus berharap kali 500 turun. nah dari situ, jadi kenal. Misalkan tadinya kita musuhan nih, Iya. ditantangin, kalah kita. Oh berkawan. Berkawan. Oh, berarti musuh awalnya. Bukan, Enggak. kita kan Oh, kacrut. oh, iya, udah kacrut. Ini mah sama yang lainnya Iya, gitu. sama yang lain. Oke. Jadi sahabat tuh. Iya. Ketika 2009 ada event slalom di Ke Jurnas. Jurnas di Iya. tahun lalu. Stadion. 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 Oh, stadion ini. Stadion Serang. Iya, ke Jurnas tuh. Saya dulu bawa 2 mobil. Nah, itulah saya dipinjemin sama klub lain. Nih, bisa nggak mobil gua nih pakai? Coba tuh bisa.
udah bawa. Oh. Itu awal muasalnya. Yang satunya dari anak atutnya. Dua mobil tuh, dua-duanya dapat saya piala. Juara 1. Satu juara 3, satunya juara 1 ya. Kalau nggak salah ya. Ya, juara 1. Itu perdana ikut lomba. Iya. Langsung juara 3 sama juara 1 perdana lomba. Sebenarnya gini. geber-geber gitu. Iya, benar-benar. Iya. Kalau juara nasionalnya 3, yang satunya itu lokal Banten, Mas. Oh, lokalnya. Tapi tetap aja perdana, cuy. Iya. Udah ngasilin Iya. itu. Karena waktu itu pesertanya memang cuma 1. wajar sih. Oh iya, sekitar 10 kali ya ada dari. Saya suka lihat fotonya juga. Ini yang juara 3 ini siapa gitu. Oh, gitu. Kayaknya orang Tangerang lah karena Tangerang kan masuk banget. Nah, 2012 mobil dia dijual. 2013. Dijual kenapa itu? Ya itu tadi yang dari awal. Namanya mobil balap. Iya. Udah pasti jogrok. Satu sayang mesin, kedua memang boros, sayang ban segala Iya. macem. Nah, dia ada mobil harian. Oke. Ceritanya di-upgrade lah gitu ya. Bukan Ya, memang. enggak? Ya mobilnya pasti di-upgrade. Oh iya, Iya. jadi ya mobil itu dirombak lah gitu. Iya. Di parkiran. Nah, Pernah kecelakaan dirombak. Di begi. Iya kan? Cukrai. Hah? Zaman dulu aja. Yopi udah bilang di-upgrade, lo bilang bukan dirombak. nah, abahnya dulu Iya. ini cerita lucu juga ya. Ibaratnya Iya. ini anak gua kok gua beliin mobil nggak dipakai-pakai. Sayang amat gue Saya jual. iya, jadi dia juga nggak tahu mobil kita tuh gitu lah. Ketika dia dijual dia nanya, "Pak, kok dijual?" Ya nggak dipakai-pakai kan. Padahal itu mobil buat main gitu. Nah dari situ sempet, nah dia Ya, udah kisah dulu lah ya. kisah dulu dia udah Oh, Masih. sempet LDR. Iya tetap ikut apa? Project kegiatan gua dia tetap balapnya kan. Project bareng. Gitu. 2014 saya masih banyak event, dia futsal. Saya masih tetap tuh. Nah, Eksis terus, gitu ya. Kalau drift dari 2016 sampai 17. Jadi udah 10 tahun main. Iya. Ya, 10 tahun itu saya baru main drift tuh 2017 itu juga sama. Suka main-main, ada sahabat saya. Kebetulan juga Dulu nama timnya apa? KDRT. Kurang dana racing tim. Kurang dana racing tim ya. enggak ada Nggak namanya tim handal japit. Handal japit. Handal japit itu karena memang suka pakai sendal jepit dan tim handal gitu, handal. iya, iya. Oh, handal dipleset, sendal Iya, dipleset iya. di handal. Karena ya itulah perjuangan. Saya dikasih mobil drift, saya belajar gitu sampai waktu 2000, nah setahun 2018 saya masih drifter waktu itu. Pas 2000 paling itu ya? bawah ya. Dari Pemula lah gitu ya awalnya. Iya, dari 2020 lebih 30 yang se-Indonesia itu kelima saya. Hah? Itu baru Iya. itu. Se-Indonesia? Iya. Dan di Google juga masih, karena kalau ke jurnas itu kan pasti Iya, ada pasti. ya di linknya itu. Saya Dokumentasi. kelima, 2019 juga 5 besar kalau nggak salah. 2020, nah ketemu, dia balik lagi Bukan gitu. ketemu sih Bukan ketemu sebenarnya. maksudnya. Oh. Dia Kalau ketemu mah CLBK. sering. CLBK. Nah, asal iya, muasalnya nih, Heeh. kenapa jadi RRT nih? Nah, adiknya tuh Rio Wisnu, dia punya mobil drag, punyanya dia juga nih. Iya. Tapi dipakai adiknya tuh, adik gua temenin. Bimbing. Oh, Iya, temenin. Ya saya temenin balap, ya iya. udah saya temenin balap. Dan akhirnya dia bosannya drag. Pada saat event di Bandung, pada saat itu, "Yuk, kita cari mobil drift aja." Cari-cari tuh ke temen-temen, ada lah yang saya pakai sekarang. Iya. Akhirnya pulang balap ya dibawa. Itu belum ada RRT itu. Oh, belum terbentuk Belum, gitu ya? Belum ada RRT. Terus gua punya mobil tuh di Iya. tambang, Etios, nggak pernah dipakai, udah jadi kandang ayam ya. Iya. Serius udah arah itu mobil udah buat kandang ayam. Oh itu. Tarik lah ke sini, nah bikin, nah terus apa ya nama timnya ya. Nah akhirnya dia kayaknya dibawa ke perusahaan nih. Iya.
gue ngerasa bisa dibantu nih gitu dengan yang flashback yang Iya. harus berangkat kayak pengemis, proposal. Kalau duitnya pas-pasan tidur di pedok. Walaupun 3 hari cuma Sabtu Minggu. Coba waktu itu nggak minta-minta di tengah jalan. Enggak, karena saya nyari Kayak batok masjid gitu ya. kelapanya susah kalau dipecahin. Nggak minta-minta di sana. Mana masjidnya bang? Iya, jadi Etios tuh dibikin, nah baru tuh. Nah dia ini Raja Wali atau racing team. Bikin mobil masih belum pakai kantor. Dia belum ke perusahaan Iya. bikin ya. Tunggu. Ini berarti Raja Wali Arkato Team Racing ini salah satu marketingnya untuk memperkenalkan Raja Wali Arkato ini bukan? Oh iya betul. Oh, di situ sisi Jadi, Pak. jadi Tech and Give. Kita punya ya. punya apa ya? Punya Situ kasih gue beri iya, gitu ya. kita Oke, punya oke. tim nih. Iya. Kebetulan waktu itu juga saya masih ada mobil, ya masih sampai sekarang gerak belakang. Iya. Udah main, masih pakai pribadi tuh satu seri pertama ya, Oh ya. 2 seri lah ya, Satu seri lah ya. satu seri. Nah, ketika kita sudah melakukan ikut ke Jurnas, kan dokumentasi segala macem, Iya. hasil itu kan bisa kita jual gitu. Nih kita udah bawa nama perusahaan. Iya, Dan iya. akhirnya Oke. si bos ini tambah mobil. Jadi berapa tuh? Jadi tambah lagi, sekarang kita punya berapa ya? 4. Sekarang punya berapa? 4. Oh, gue Lima. paham sekarang. Jadi tadi pertanyaan gue kenapa Bioy mau gabung ke RART? Karena RART privilege-nya bagus cuy. Bener nggak? Ya itu saya belum selesai kan? Pandangan saya awal muasalnya kan pengen bawa kita satu misi, pengen ngangkat Banten di motorsport Indonesia. Indonesia maupun nasional, Nasional, maupun internasional. Kebetulan saya punya anak dan punya di U23 nggak ada lagi gitu. Iya. Nah, sangat berterima kasih juga pada saat itu waktu belum ada Jazz ya. Karena saya pribadi kalau tanpa daerah RT mungkin belum bisa anak saya itu merasakan juga ke Jurnas gitu. Oh. Karena saya pribadi dari tahun ke tahun Iya. Tidak iya, merasakan. adapun anak saya bisa main ya mungkin di kelas-kelas handal dapet Iya. itu gitu. Iya. Masa lalu bapak itu nak. Iya, Mas. Jangan seperti itu nak. Harus lebih nak. Jadi gini, kenapa saya belasan tahun Iya. jadi pembalap slalom, nggak pernah jadi sidit. Sidit itu Pro lah ya. pro lah ya. Karena mobil ala kadarnya, yang upgrade-nya semampu kita, berangkat pun semampu kita. Ala-ala dulu ya. Ala-ala. Ala kadarnya. Berarti kalau dibilang mah skill Abio ini kan ya udah mumpuni, tapi hanya sebatas yang memfasilitasinya aja yang kurang. Dorongannya Iya. kurang kencang mungkin ya. Benar. Privilege-nya belum ada. makanya dia berkembangnya nggak bagus. Iya. Karena memang supportnya yang nggak ada kan. Kadang-kadang udah aja gitu ya. Ya, Ya, walaupun kembang kempis lah ya. pembalap senior bisa dibilang se-Indonesia Iya. itu pada begini ke saya, karir saya belum nggak bisa naik. Nah, Karena cuman bisa konsistennya aja. ini Tapi yang- nggak ada yang nggak kenal sama Abioy loh. Untuk pembalap-pembalap, Iya. gue tanya kenal semua. Serius kenal semua, makanya gue bilang nggak Mungkin- gimana. Lo belum nanya pembalap satu lagi, Wak. Apa? Pembalap karung. Balap karung, Iya. balapan karung. Iya. Itu mah 17-an. Tanya kenal nggak sama Bioy kan? Kan itu juga Iya, balapan. bener. Kita balapan. Iya bener. Iya. Coba gue tanya, tapi nggak kenal ya. ini nih ya, yang gua anehin kan lo kan udah beberapa puluh tahun, belasan tahun ya mungkin belasan belasan tahun. tahun belum jadi pro. Kan ini kan lo kan ngebawa nama Banten nih. Maksudnya kan pasti ada lah yang menaungi gitu ya selain dari apa namanya RRT ya kan. Ya, dari untuk- daerah itu. Nah, untuk sebelum ada RRT, Iya. ya itu tadi akhirnya kita jadi kayak pengemis gitu.
Dari donatur. Iya, walaupun ke pemerintahan beberapa kali saya ngasih proposal ke dinas terkait. Iya. Ngasih, dan kebetulan saya juga di lembaga atau Organisasi yang menaungi ini ini, dan saya juga ketua komisinya. Iya. Hah, ketua komisinya? Iya. Tapi dia terimanya komisi, Wak. Oh iya benar. Saya ketua komisi ya gitu. Karena ketua saya juga sampai saya dibikinin tahun berapa itu saya dibikinin Memo. rekomendasi menyatakan benar ini atlet Banten Iya. sudah membawa nama Banten ke Kancah nasional, ya. dan segala macam. Ada nggak alasan tertentu kenapa nih? Apakah ini kurang populer di mata masyarakat halayak umum ya? Kalau populer sih slalom drift, mungkin lebih populer drift ya. Sampai anak-anak kecil itu lebih tahunya drift, Iya, iya. ngesot. Oh iya. Tapi kalau slalom itu malah harusnya PON kemarin ada slalom. Oh yang kemarin di Papua, Iya, cuma kayaknya next ponnya ya. masuk slalom. Karena yang gue bingung gini ya, setiap ada acara slalom ataupun ngedrift ya, itu kan pasti animo masyarakat kan banyak. Banyak di Nah, mana-mana. terus sponsor-sponsor kan pada masuk tuh, ya kan? Masa sih belum ada gitu ya dari dinas? Dinas-dinas terkait yang Oh support ini nih, gitu. kayaknya bibit buat atlet ini bagus nih. Kayaknya belum ya. Belum ya? Belum. Nah, mungkin juga saya ini belasan tahun pembalap masih pemula. Karena support dari mobil, Iya. dari ya mungkin kemampuan saya, Sama dana, Bro. ya sama keterbatasan dana. Kan yang penting kan itu dananya ya. Makanya setelah ada RRT, Iya, terangkatlah. terangkatlah. Sampai saya juga bersyukur gitu, Iya. anak saya bisa merasakan kejurnas. Mungkin kalau masih saya tim handal David gitu, buat pribadi aja susah gitu, gimana? Iya, gimana ngajak anak ya? Saya juga sangat Mengapresiasi. mengapresiasi gitu, Iya. dengan terbentuknya RRT dan mau berkorban. Kita Banten ini tidak punya pembalap sidit. Sidit pro lah ya. Profesional Sidit ya. itu pro. Profesional. Jadi pemula, sidit B, sidit A. Kelasnya ya. Kelasnya kayak kalau di driftstar, rookie pro. Nah, saya di driftstar. Iya. Sejak RRT saya naik ke pro. Naik ke rookie. tengah, rookie. Kalau di slalom saya masih pemula. Oh gitu. Karena untuk naik ke sidit itu harus juara nasional. Juara nasional. Kan kemarin lu juara nasional. Jadi satu musim itu sekitar 7 seri misalnya. Oh, poin. Poin. Oh, terus-terusan ya. Dia harus juara satu. Di klasemen itu. Bukan Di akhir musim. Di musim. Oh, di akhir musim itu. musimnya. Di musim. Kalau kita mau jelasin lagi, jadi slalom misalnya dia ada kelasnya A1, A2, A3. Ini A nih. Iya. Ada gerak belakang, ini gerak depan, gerak belakangnya B1, B2. Di kelas dia main overall, di-overallin lagi dari 3 kelas. Di semuanya. Kemungkinan di A3 yang jadi A1 1500 cc, A2 1300 cc, A3 1200 cc. Oh, itu CC. Mungkin di A3 yang 1200 cc, Iya. dia bisa di overall bisa di 1. Ya kan? Iya. Karena waktunya siapa yang cepat. Benar. Iya. Dari overall di kelas itu dimasukin ke final. Itu dari nol lagi tuh dibalik yang 20 besar, dari 20 start pertama sampai yang ke 1 klasemen 1. Oh sih, berarti itu start sistemnya kayak sistem gugur lah gitu ya? Iya. Kayak misalkan dia menang naik, Oh, itu gitu ya? drift. Oh itu drift. Drift. Kalau dia sih sebenarnya sih si slalom ini kan lebih kayak ke ini kan ngejelasinnya lebih ke itu tadi, lebih ke gimana caranya lu untuk mencapai sampai ke level pro kan. Iya, makanya Nah, lagi dari satu musim itu 7 seri yang minimal lo di akhir musim bisa Menang peringkat semua? satu. Iya. Berarti juara nasional. Oh gitu. Gitu. Dua Sama kali lewat menang, MotoGP tiga kali ataupun menang yang Iya. lain ya. balapan lain lah ya. Kita punya poin, nah juara 1 sampai 3 kalau nggak salah. Iya. Tahun depan dia naik. Oh itu pro. Nah, kalau gua selama ini paling
Kalau di slalom ya, 15 besar, belasan. Kalau di slalom pasti Kenapa itu? Kenapa? Ya itu karena mobil Keterbatasan. Oh, bukan karena skill berarti ya? Yes. Karena perlengkapan istilahnya. Ya misalnya gini, kita skill pakai shock biasa, mereka yang tim papan atas Iya. minimal ada Costa misalkan 60 atau Intra 80-an, ada yang pakai kasko itu. Kasko, iya. Itu kan 160, 170. Iya, iya. Shocknya ya. Shock doang ya? Shock Jadi doang. kalau kita Gue juga main, shock. kalau mobil biasa main, kan pasti mobil goyang-goyang. Goyang. Kita yang kerja tuh. Kita Kalau belok aja kenceng kan dia pasti kita motor-motor sedikit, Iya. biar mobil itu diam. Aha. Kalau sok mahal kita kerja loh. Dia yang Iya ituin itu ya. ya, soknya kerja dia, kita cuma cat mobil biasa aja, nggak akan mau kelempar nggak akan. Iya, apa. iya, 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 iya. Berarti Gitu. pengaruhnya di situ ya. Jadi ketika zigzag, Heeh. kalau mobil enak, gaspol cuma gini-gini doang. Iya, Kalau iya, kita iya. nengok gini, angkat lagi, Benar-benar. gas lagi kan. Soalnya ngebanting-banting Iya, ya. Pak, body rollnya kerasa banget. Paling cuma hanya tangan-tangannya aja gitu ya yang Kalau mobil, kalau kita suka lihat di video gitu dia Iya. zigzag ngecait, dia bisa gitu. Kalau kita Oh, Karena iya, iya, iya. iya. kalau digas terus mobil udah bakal kelempar. Jadi kita mainin konter-konter Iya. mobil itu nggak begitu, nggak ngebalik. Jadi ada keterlambatan dalam Nah, itu aja ya, kecepatan itu ya. waktu berbicara. Iya. Nah, kalau dari kejuaraan nasional itu emang nggak ada yang kayak gini ya? Jadi lo yang modifannya misalnya di atas 100 juta masuknya kelas A. Lo modifannya di atas 50 juta kelas B. Lo modifannya kelas 10 juta kelas C gitu nggak ada ya? Kalau di kelas A Hmm. dia CC Mm-mm. dan mobil on stock. On stock itu mesinnya pabrik, Oke. tapi kaki Bebas. boleh. Atau mesinnya standar nggak boleh dikorek, tapi Iya. mau pakai busi yang harga 5 juta, Terserah. mau pakai kopling yang puluhan Iya. juta terserah. Oh, begitu Ada ternyata. lagi mau ganti mesin, mau dikorek, mau ya segala macam, Iya. mau ganti piston segala macam itu adanya di F. F itu free lah ya, jadi bebas Free ya. for all lah. Free for all. Free for all. Kenapa masih pemula ya itu tadi? Walaupun kita punya skill, ya kita nggak bisa ngegaspol. Iya, Karena iya. mobilnya udah lari-lari. Kalau mereka Berarti suruh kerja, soknya kita belokin ini kerja. iya iya benar. Kerja. Berarti ini termasuk apa namanya olahraga yang mahal juga ya? Mahal lah. Kalau dibilang mahal, pasti mahal ya. Pasti mahal ya. Soalnya udah Iya. menjurusnya ke motorsport. Iya. Udah pasti mahal-mahal. Dan adanya RRT Iya. dulu hampir balap itu gak pernah mungkin dari semenjak selama balap mungkin 10% atau 15% beli ban baru. Itu. Dan kayak gitu balik modal nggak sih, A? Nggak ada. Nggak balik modal kalau lu juara. Nggak ada. Kita pakai ban-ban bekas. Nah semenjak ada RRT itu kita malah stok ban baru. Sambil jualan apa gimana? Nggak. Ambil jalan. Iya itu begitu kan? Iya Bang ya. Ya enak kan. Iyalah. Jualan juga kan. Soalnya bener nih latar belakangnya bisnis sama hobi ya. Tapi gue yakin suatu saat jadi RART ban. Tires gitu. Tahun ini pun yang support kita GT Radial nanti tahun ini. Oh, Gajah Tunggal. Ya. Iya, iya, keren. Salah satunya ya. Jadi berhubungan dengan ban. Iya. Salah satunya GT juga mungkin tahun ini support kita. Wow. gitu. Makasih Gajah Tunggal. Udah support. Walaupun dikasih mobil proper ya, atau mobil spek Tinggi lah gitu ya. Om Dewa gitu ya. Spek dewa, om. Spek Dewa. Karena saya sudah terbiasa pakai mobil ala kadarnya gitu. Nah, oleh karena itu kita diskus gimana caranya. Nah, inilah berani mengorbankan lagi gitu, Iya. untuk mengambil pembalap Pembalap yang dari luar. nasional yang sidit. Iya. Iya, yang Secara pro. tidak langsung, karena saya juga di komisi, walaupun dia orang Bogor, dia tinggal di Sentul, dan Mas Denny pribadi itu mungkin kalau di motorsport udah pasti terkenal kan, ikut RRT, saya bikinin KIS Banten. Secara tidak langsung,
ketika dia balap, otomatis dia provinsinya langsung Banten. Karena Secara otomatis ya. iya, karena semua pembalap berdasarkan KIS. KIS itu apa itu KIS? Kartu izin start. Oh, kartu. Oh, gue izin kira start. KIS. Muah. Iya. Itu kayak acara yang Iya, acara yang di mana gitu. KIS. Muah. Kirain itu dari Jokowi, kartu Indonesia Sehat. Itu iya lagi. Jadi KIS itu yang mencetak atau Lisensi ya. dari IMI. Oh, ini yang bisa mengeluarkan Bisa itu. mengeluarkan. cetakan kali ya. Advertiser. Ini yang rekomendasi cetak. Ternyata nggak bikin. Iya, iya. Gitu. Jadi dengan adanya RRT dan Agung ini berkorban banyak, yaitu nama Banten lebih keangkat. Lebih. Jadi kita punya pembalap sidit 2 Iya. di slalom ya. Oh, di slalomnya. Mereka di kontraknya sama kita di slalom itu dia kontrak profesional. Kontrak itu kontraknya itu Tahun. per tahun. Itu RART yang Nah, bertanggung ya. jawab Iya. itu. Dan bukan duit sedikit. Iya pasti. Kalau darahnya kan duitnya dikit bener ya emang. Nah sekarang gue pengen tanya nih, kan RART udah banyak banget mengeluarkan nih buat Berkorban gitu ya. buat istilahnya pengeluarannya lah. Nah feedbacknya itu yang didapat dari RART apa sih sebenarnya? Iya. Feedback ya. Jadi sebenarnya gini, kalau feedbacknya nggak ada sih sebenarnya. Berarti Nggak ada nothing feedback. tulus aja. Nothing tulus. Cuma memang gue lebih mempromot ya tadi itu yang dibicarakan tadi kan gimana caranya orang bisa lebih kenal banyak tentang perusahaan gua. Iya. Kedua mungkin Bantennya sendiri kan. Benar. Gitu. Terlepas apapun yang udah gua lakukan ya, jujur gue selalu bilang ke anak-anak, gue bukan nggak butuh support, gue butuh support gitu. Tapi untuk saat ini ketimbang kita harus mungkin kayak Bio dulu ngemis-ngemis, ya gue lebih suka kita memanfaatkan kondisi ataupun kekuatan materi di internal gitu di perusahaan. Emang udah ada budgetnya sepertinya. Iya. Ya, Beberapa orang juga banyak yang suka nanya gitu ya, itu gimana tuh kalau nanti dia bosan gitu kan? Iya. Ya kan? Nah, Mereka tidak tahu ya tujuannya tuh bukan hanya sekedar itu. Dia mengeluarkan duit besar. Dia yakin ada hal besar di situ. Iya, benar. Ya. benar. Yang paling penting koneksi sih buat gua. Oh iya. Gimana caranya orang di luar bisa tahu RRT, ketika orang lihat RRT pasti lihat gua kan gitu. Iya. Itulah. Jadi kita bangun brand image yang baik lah buat perusahaan, buat gua pribadi gitu. Walaupun gua nggak baik misalkan gitu. Oh, tapi emang nama Agung Hardi ini udah mulai terdengar. Gue sudah mendengar juga soalnya, ya kan. Jadi kayaknya udah mulai up Iya, ya bukan RRT. iya. Nah. Jadi gue sebenarnya gini, gue tuh pengen bikin RRT tuh lebih menasional lah ya, dalam artian orang luar harus banyak lebih tahu ketimbang orang kita. Iya. Kadang kenapa begitu? Karena gue sendiri punya prinsip, kadang orang kita itu lebih cuek ya mungkin sama kita ketimbang teman-teman di luar. Teman-teman di luar itu kan antusiasnya luar biasa gitu kan. Bahkan ketika tahun berganti kayak dari 2001 ke 2002 sekarang, ya banyak juga teman-teman pembalap yang udah mulai ngedeketin dan lain-lain, tapi ya gue pribadi masih confident dengan kondisi tim yang saat ini gitu kan. Deketinnya? Yang ngedeketin yang untuk gabung lah ya. Iya. Oh, paham lah. Pembalap-pembalap tuh yang ngasih ibaratnya surat lamaran lah. Iya. Ini kontak gua gitu kan. Kalau Enggak salah udah terdengar mulai RART cuy, privilege-nya bagus mau ya kan? Tapi ya owner, maaf lu punya prestasi apa bro? Lah iya dong, bener dong ya kan? Kita ketika ingin orang lain gabung ke kita kan kita harus lihat juga potensi dia di kita buat apa. Iya. Kalau nggak ada potensinya yang ada, ya mohon maaf benalu doang kan? Ya itu memang salah satu itu, tapi alhamdulillahnya memang yang beberapa pembalap juga yang kontak memang mereka juga juara nasional ya. Tapi memang yang gue bilang tadi, gue masih confident sama tim gua gitu ya. kondisi tim saat ini. Ya entah tapi nanti tahun depan beberapa Oh, nggak ada yang tahu lah ya. Karena gue masih punya harapan pembalap nasional yang sekarang
bernaung di kita, ya dia masih tetap konsisten untuk ya R&D mobil, terus kasih masukan ke pembalap-pembalap muda gitu kan. Selain Bioy kan memang Valen juga salah satunya yang mentor di RART gitu kan gitu. Nah inilah tahun kedua Valen bareng gua, bareng RART. Gimana caranya tahun ini targetnya Valen ya juara nasional memang gitu. Wow. Biar nama RART terpajang di podium ya. Biar bergema, Cok. Bergema aja. Ya itulah, kita bayar ya lo harus menang. Iya. Makanya pas seri 1 Mm-mm. seri 1 di Jogja saya nggak balap. Jadi selama saya ikut balap atau ke event, Mm-mm. bukan nonton ya, jadi tim saya balap, saya nggak balap tuh baru itu. Oh itu. Dan ternyata sambil nonton Enak juga. ini jadi bos ya. tapi memang kondisi saat ini Bioy sendiri pun harus mengakui bahwa apapun yang dia lakukan dari dulu sampai sekarang ya otomatis kemampuan dia sebenarnya nggak berkurang, tapi ada beberapa catatan yang memang dia mungkin udah nggak kayak apa anak-anak muda sekarang lah Faktor ya. usia nggak sih? Bisa ngaruh, faktor usia bisa ngaruh, terus juga ya mungkin karena dia berapa hampir puluhan belasan tahun nggak naik level juga, dia mungkin ada titik jenuh dan lain-lain. Makanya gue lebih fokus ke Jadi dia mentor. sendiri, ya ke mentor lah. Ya, Iya. sekali tetap dia balap sih. Kalau kita balap ya dia tetap balap, tapi lebih ke gimana caranya kasih masukan ke teman-teman yang lebih muda mungkin kayak Agi, kayak Rio kan. Mereka butuh advice yang baik lah gitu. Tiap tahun otomatis tim punya target berbeda kan Iya, gitu. berarti kayak Zidane lah. Abis jadi pemain jadi pelatih. Nah, Iya, benar. Itulah memang harus seperti itu sih. Aku kepingin ya gitu ya. Kita besar, Mm-mm. pengen ya. Walaupun sekarang ada orang luar gitu Iya. untuk mengangkat itu, kita pingin dengan hal itu kita punya pembalap benar-benar lokal. Lokal. Ya. Iya iya. Harus Nah, ada putra daerah. Iya. Putra daerahnya udah nemu sampai sekarang ini. Untuk putra Untuk- daerah di Banten sendiri. Untuk sekarang sendiri ya posisinya memang tetap pembalap di internal ya. Salah satunya Agi sama adik gue juga Rio ya. Itu aja sih. Emang gue jujur gue tidak bisa membuka RART ini untuk umum ya. Pertama gini, faktor siklusnya teman-teman di kita ini di Serang ya khususnya, arahnya memang bukan ke slalom dan drifting. Jadi mereka lebih suka ya mungkin ngebut-ngebut di jalan. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang baru kenal balapan, hobinya ke drag race. Jadi memang sampai saat ini nggak ada juga pembalap. Ada salah satunya yang pembalap U23 justru anaknya dia gitu. Nah ini yang jadi polemik di kita ketika RART untuk ke depan lebih banyak untuk pembalap muda ya. Iya. Cuma anak dia kan terkendala masalah sekolah dan lain-lain. Tapi beberapa event ketika dia bisa, ya pasti kita bawa gitu. Nah itulah salah satu sebenarnya harapannya di 3 orang sih, ada Rio, ada Agi, ada Taki ya, anaknya Bioy. Cuma Taki ini kendalanya sekolah. Jadi memang harus ngikutin jadwalnya dia. Karena ketika Taki ini kebanyakan balapan, Sekolahnya makanya yang ngamuk ke gua. Jadi apa gua kan gitu. Kan gua juga nggak bisa dong, nggak bisa maksain kehendak gua kan. Jadi ya udahlah, tetap kita ngalah. Jadi Tapi SMA masih SMA. SMA di SMA. Semarsa. Jadi Taki ini ikutnya stasional lah ya. Kalau misalkan dia bisa ikut, contoh lah balapnya dekat lah dengan Taki di daerah Jawa Barat gitu kan. Ini oke lah masih izin ikut sehari. gitu. Oh. Itu sih jadi kendalanya itu. Ya kemarin Jogja sampai dibikinin surat izin ya. dispensasi karena dari kami sudah berangkat. Iya. Oh, Karena kita berarti- kalau keluar kota tuh ya minimal 4 sampai 5 hari ya Iya iya. di luar kota. Oh, Karena sembari kan ada vacation lah itu. banyak ya kan. Berapa? Sembari vacation Oh berarti. iya, memang Sekalian sambil jalan. vacation. Lagi juga kan pertandingannya nggak mungkin sekali kan. Oh, pertandingan justru sekali. Oh sekali Cuma doang. memang kan kita prepare berangkat. Heeh. Sampai sana juga kan kita nggak mungkin langsung balap kan. Iya. Istirahat dulu. Oh. Setelah itu kita preparing mobil di sana. Terus setelah event besoknya kita istirahat dulu, nah baru pulang. Gitu. Oh jadi sebenarnya balapannya mah walaupun menang ataupun kalah itu sekali aja. Ya mungkin ini perbedaan nih. Gue balik nih tadi Iya. ke cerita Bio yang tadi. Perbedaannya ketika Bio dulu
masih sendiri, bukan belum sama gue, masih belum sama RRT, belum ada RRT. Mungkin dia mepet-mepet mau berangkat, balap Sabtu mungkinnya Jumat baru berangkat. Karena untuk apa? Untuk memangkas akomodasi, kan? Nah ketika RRT ini terbentuk, ya gimana caranya gue tetap menservis teman-teman sesuai dengan SOP. Bukan SOP sih, sesuai dengan standarnya tim yang lain lah, juga ya. gitu. Jadi harus butuh istirahat. Kalau gua kan dulu berangkat malam ini nyampe pagi, sekrut dan lain-lain langsung malam. Oh. Kalau ini kan enggak, Kamis nyampe malam Jumat istirahat. Iya, jadi lebih banyak Ya, waktu banyak istirahat. perbedaannya lah. Ketika balap press hari Sabtu itu udah pada seger. Teh siapa namanya anaknya Abi? Taki. Kaki, cepet lulus. Bapak pengen kamu fokus balapan. Jadi ya mungkin banyak lah tadi yang Bioy. Sebenarnya sih Bioy nggak perlu terima kasih ke gue juga ya, karena gue juga memang yang gue lakuin buat RRT ini memang ibaratnya apa ya, tulus lah buat teman-teman. Terlebih juga di dalam kan memang ada adik gue sendiri gitu kan, yang memang pengennya adik gue nih nggak salah jalur lah, gue arahin gitu kan gimana caranya. Nggak ke binomo. Nggak ke binomo. Bisa. Jadi jangan sampai ke binomo juga. Karena bisa merusak. Iya, karena itu generasi bangsa. Ilegal ya. Iya. Kalau legal mungkin boleh. Iya. Boleh. Kedepannya nih untuk RRT ini ingin ngelakuin apa aja sih? Kedepannya, sebenarnya gini, kedepannya itu RRT itu pasti tetap keinginan ya, keinginan untuk jadi tim yang lebih profesional lah pastilah ya. Terus yang kedua, tim yang lebih berprestasi karena di event motorsport seperti ini yang dituntut itu bukan uang aja. Uang lu sebanyak apapun kalau lu nggak berprestasi juga orang Sama aja. Iya. Walaupun kita baru balap di tahun 2021 ya, Iya. itu udah 5 besar tim besar se-Indonesia. Se-Indonesia. Ya maksudnya sudah mulai diperhitungkan. Itu kalau kayak gitu itu per provinsi atau per kota? Oh enggak. Hitungan kayak gitu? Hitungannya gini, karena kan event kejuaraan nasional itu kan memang seluruh Indonesia kan bisa ikut. Iya. Gitu. Nah mungkin RRT sendiri di tahun pertamanya tahun kemarin di 2021 memang cukup apa ya, cukup membuat mungkin teman-teman yang lain, tim yang lain agak apa ya, agak goyang nih. Agak ngedon ya? Iya, dipikir kan tadinya biasa aja lah. Iya, Ternyata siapa nih? Iya siapa nih kan gitu ya. Tapi setelah dilihat berjalannya event, wah bahaya juga. Akhirnya kan di akhir musim ya kita sangat diperhitungkan ternyata gitu. Dan Jadi yang tadi dia bilang ya memang mungkin kita salah satu saat ini ya, salah satu ya tim diperhitungkan. Yang diperhitungkan kan ya? Gue sih nggak bilang besar mungkin ya, kalau Iya. besar gue berlebihan gitu Iya. ya. Karena kacamata gua sih, Iya. ini udah 5 besar top nasional. Top nasional. Di tahun pertama kita balap itu Kejurnas 3 seri, Kejurnas 1 seri ya. Di drift gua 4 seri, itu udah bawa piala 15. 15. Wush, banyak juga dong. Hampir 20 lah. Berarti emang 5 besar teratas itu siapa aja? Banten? Timnya Daerahnya, iya daerahnya. walaupun secara poin Iya. kita masih jauh secara poin. Iya. Tapi secara timnya, Global timnya iya, gitu ya. yang udah pasti pertama DKI, Oh, DKI. kedua Jabar, Kaltim. Jadi lebih ke apa? Lebih ke timnya sih kalau menurut Iya, gua, iya, karena memang kenapa bisa kita berasumsi salah satu tim yang agak diperhitungkan ya mungkin karena memang prospek kita dari awal sampai akhir musim kemarin kan menunjukkan apa ya, progres yang baik lah mungkin teman-teman yang lain melihatnya seperti itu. Dan kita pun dari segi kendaraan juga, dari mobil dan lain-lain, kita juga tetap R&D terus, kita riset terus, develop terus gimana caranya mobil ini sampai nemu settingan terbaik kan. Iya. Berarti tim-tim yang lain udah kesenggol sama RRT. Iya kan? Kemarin bilang, "Weh, senggol gua dong." Disenggol sama RRT. Panik dia terus.
Panik dia. Panik. Mereka panik Panik. mereka. Nah, kalau untuk Banten sendiri ini untuk di global nasionalnya itu ya, minat dari slalom, drift ataupun drag Drag. itu kira-kira seberapa persen? Seberapa banyak sih? Kita kalau melihat Banten ya, Iya. lihat Banten ya. Minatnya banyak. Kalau untuk di roda 4 sendiri otomotif, mungkin kalau lihat pertama di drag, kalau di drag itu mungkin saat ini juga minatnya paling banyak ya. Karena drag itu salah satu balap yang menurut gue yang paling gampang. Gampang, tinggal lurus doang ya. Lurus doang, lu mau mobil Standar. standar nggak perlu ganti apa, Iya. lu ikut tinggal ikut kan gitu. Karena pertama simpel, kedua mungkin biaya. Nggak terlalu merusak mobil lah gitu ya. Iya, biayanya nggak begitu tinggi. Ban awet. Terus yang ketiga Ban mungkin awet tuh. apa ya, mungkin orang tua juga nggak support dan lain-lain. Nah, itu kan jadi kendala juga. Nah, itu di drag. Tapi saat ini di drag, pandangan gua ya, saat ini di Banten ini paling banyak minatnya drag. Justru slalom tuh berapa persen ya, mungkin 20% kali ya. Drifting apalagi gitu. Nah, itu minatnya itu buat bener-bener ngedrag atau mohon maaf nih ya, atau hanya sekedar pansos dalam artian, wih gua anak drag nih, keren. Ini main anak mobil keren coy. Itu Kita dia yang Kebanyakannya ya. yang harus dibedakan juga. Jadi sebenarnya di drag pun atlet drag banyak teman-teman kita ya, salah satunya BTX gitu kan, dia juga salah satu atlet yang awal dan asal muasal dari drag akhirnya terjun ke slalom, drifting. Nah, kalau balik lagi yang Dewa bilang tadi, sebenarnya teman-teman ini lebih kemana sih arahnya? Nah, iya. kalau gue sih ngelihatnya teman-teman di Banten ini ya, gue bilang adik-adik gue kali ya, Iya. karena kan mungkin ya anak sekolah, Masih. anak kuliah, mereka sih lebih ke ya pansosnya lah Iya, gitu. pansosnya. ya kalau gue bilang sih lebih ke ya itulah mungkin ya, gue nggak ngomong ya, Eh, Dewa yang ngomong. Sama mungkin lebih ke apa ya, lifestyle-nya ya, kalau Karena kan cewek-cewek pada, iya anak mobil gitu-gitu tuh. Mungkin kalau ke jadi atletnya atau serius di situ kayaknya enggak. Belum ya. Justru menurut gua kalau mereka mau mau bisa dibilang lu pembalap beneran, ya lu ikutnya harusnya drifting sama slalom. Oke. Baru lu bisa dibilang pembalap beneran. Oke, Karena oke. kalau lu udah bisa ikut drift sama slalom, gue yakin gue sebut lu pembalap ganteng. Oke, Karena oke. salah satu Saya salah satu. ya, Ah, jadi intinya Iya betul. drift sama slalom itu salah satu balapan yang paling entertaining, Iya. Iya. yang paling banyak bisa ngundang Animo datang, masyarakat ya. yang ngundang cewek-cewek datang. Ya karena juga. menurut gua slalom nama drift itu kayak atraksi ya nggak sih? Yes, betul. Iya kan orang lihatnya Keren. kagum dibandingkan lu cuma balapan doang biasa gitu. Tapi wih ketika lu gitu, anjir keren banget gitu ya sih benar-benar. Itu bedanya. Makanya gue bilang, gue sih berharap teman-teman di komunitas kali ya di Banten, di teman-teman di Serang, ya sebanten lah, lebih fokus gimana caranya belajar untuk ya slalom lah dulu, karena kalau drift kan levelnya udah beda lagi. Memang semua asal muasalnya balap memang harusnya slalom dulu, karena basicnya ada di situ semua. Ketika lo mau belajar drift, lo belajar dulu slalom. Nah, saran gua sebenarnya teman-teman harusnya belajar dulu di slalom. Tapi balik lagi tadi ketika mereka belajar serius di situ, ada faktor-faktor yang memang jadi kendala. Karena slalom ini salah satu balapan yang menurut gua balapan yang mahal. Cukup Iya. menguras dana. Benar. Kenapa? Iya. Kenapa mahal? Pertama, lo siapin mobil, Aksesoris. upgrade mobil, itu selesai. Lo harus dihadapkan lagi dengan event yang per eventnya itu memang nggak murah gitu. Lo siapin ban baru, Oke. minimal 10 sampai 12 piece. Itu kalau lo bawa mobilnya 1 atau 2 ya, gitu. Nah terus setelah itu akomodasi yang lumayan, nah itu mungkin itu akhirnya jadi hambatan buat teman-teman gitu. Oke, berarti. Makanya mereka lebih suka, ya udahlah gue di jalannya. Tapi saran gue sih harusnya mereka beralih lah gitu, karena memang slalom itu salah satu event balapan yang sangat menjanjikan menurut gue. Kenapa menjanjikan? Kenapa menjanjikan? Iya. Eventnya dikemas dengan sangat Secara serius meriah dan ya? profesional. Menjanjikan. Jadi ketika lo balapan slalom ataupun drifting, ketika lo di Circle sirkuit lah itu. ya, di sirkuit, di pedok, kita bisa ngerasain persaingan antar teman dan lain-lain. Iya. Nah itu di situ, oh ini balapan nih bener. Oh. Gitu. Serius nih, serius Ya gitu ya. serius nih, beda mungkin ketika teman-teman ikut event drag race di Sentul, ya mungkin ya
kayak dulu juga kita seadanya aja kali yang pedok seadanya, nggak dikemas dengan baik. Kalau di slalom sama drift tuh bener-bener diperhatikan gimana caranya si pembalap ini harus merasakan atmosfer yang lebih, gimana caranya mungkin yang nonton juga harus merasakan atmosfernya, adrenalinnya yang luar biasa. Feel-nya benar-benar berasa itu. ya. Kendala event ini kan di pandemi ya, jadi akhirnya beberapa kesempatan event harusnya dihadiri dengan banyak penonton, Jadi akhirnya dikit. bukan dikit, dilarang. Oh bener-bener nggak ada penonton. Jadi feel-nya juga beda kan? Nah, tapi promotor punya cara lain. Gimana caranya event ini tetap ditonton oleh Banyak mungkin orang. ratusan ribu mata. Akhirnya mereka live streaming. Wow. Tapi kan beda atmosfernya. Oh iya, pasti atmosfernya beda. Tapi ada nilai plus ketika ini dilakukan live streaming. Walaupun live streaming itu mahal banget menurut gua. Tapi promotor slalom sama drift ini berani gitu untuk melakukan siaran ketika event ini digelar. Udah kayak MotoGP F1 aja gitu ya, kayak gitu ya. Gitu. Jadi seluruh Indonesia bisa nonton. Iya, benar. Kayak contoh lagi ini sederhana. Tahun ini gua balapan, gua WhatsApp Dewa Toyopi. Iya. Bro, lu buka link ini aja, nanti nonton anak kan lu bisa. Iya, Oh, benar-benar. Lu nggak perlu datang ke event kan, karena Gratis event lagi itu gratis kan? Ya, gratis. Karena kebanyakan event kan di luar Banten. Iya. Itu jadi ya otomatis harus akomodasi lebih kan. Benar. Kalau mau nonton lagi. Iya keren. Nah sekarang kan lu berdua berarti kan sahabatan udah lama nih ya. Udah lama kan? Iya, ibaratnya. iya. Pernah berantem gak sih? Oh sering. Sering. Serius? Tapi kalau berantem sampai Maksudnya enggak. berantem dalam segi pekerjaan, berantem dalam segi hal-hal berhubungan dengan Perbalapan ini berhubungan ya? itu ya profesional lah tentang iya. pekerjaan antara gua sama dia gitu kan, karena kan dia juga kan ibaratnya sehari sama gua kan gitu. Jadi dia tahu betul lah baik buruknya gua kan tahu lah gitu ya, jadi itulah sering berantem, tapi masalah beda pendapat lah. Oh. Pendapat tentang di pekerjaan. Enggak, terus kirain lu pernah hilang sampai tampol-tampolan Enggak, gitu. enggak Oh enggak pernah. pernah, berarti hanya Jadi, ini aja. cerita lucu. Hmm. Kita dari dulu manggilnya kan Bang Beb. Wah. Sampai detik ini. Oh aduh. Satu ketika tuh di minimarket, Iya. udah dikasih tuh dia, Beb. Apalagi? Itu kita nyata. Ya mungkin gitu. karena gua saking deketnya sama dia kan, Iya. emang di mana aja gua pasti. Pasti Bang. Emang gua tak pernah manggil gua lu sama dia, Oh, saya iya. aku kamu. Oke orang Jawa ya. Iya. Orang Jawa kan halus-halus bisa aku Iya. kamu gitu ya. Nah, berarti sekarang gue pengen tahu nih motivasi-motivasi lah Iya. buat yang pendengar Gelas Kosong nih, apalagi yang mungkin ada niatan gue pengen balapan, slalom atau drag, atau motivasi-motivasi dari Mas Abio sama Agung tuh apa sih? Boleh ya dari Kita harus dari diri kita sendiri. Contoh saya, walaupun tanpa support, tapi saya punya keyakinan. Saya nggak pernah ada pikiran bakal mau dibiayain, bakal mau dikasih mobil. Tapi punya pikiran kan. punya pikiran kan? Maksudnya nggak punya angan-angan gitu. Dengan berjalannya waktu. Jadi apapun itu mau bukan di balap aja, yang penting kita konsisten, yakin, dan jangan pernah sampai memanfaatin. Iya. Karena itu Asas pemanfaatan. ya, karena itu akan memutus karir kita atau keinginan kita juga. Iya. Jadi kalau kita tulus, Iya. lakukan apapun, insya Allah. Jadi apapun itu ya, itu tadi konsisten, punya keyakinan Iya. teguh dan Sebenarnya semuanya kan dari Allah bukan dari gua. Iya. Gua perantara aja. Hanya perantara. Ya berarti emang bener sih ketika lu ngelakuin konsisten dan lu tulus, Allah itu nggak pernah tidur bro. Iya. Nggak Entah tahu lu caranya. dipertemukan dengan siapa atau lu jadi apa, Allah nggak pernah tidur. Nah sekarang gue pengen tahu dari Agung nih. Kalau gua sih yang paling penting memang tadi yang Dewa bilang, apapun yang lo lakukan harus serius memang. Karena ketika lo serius ya pasti ada jalan. Terus yang kedua, yang terpenting itu memang selain serius lo harus yakin. Karena serius doang kalau lo nggak yakin juga susah. Lo yakin bisa ngelakuin itu, karena kalau menurut gua apapun yang lo lakukan itu
pasti udah lo gambarkan dulu gitu. Kalau gue sih begitu. Iya. Imajiner. Ya, jujur aja, gelas kosong pun juga seperti itu. Gitu. Kita udah imagine kemana, Iya. akhirnya timbullah gelas kosong. Harus punya imajinasi. Walaupun nggak tahu bakal ada Kapan Iya, terjadinya. iya. Tapi kan awalnya semua nggak tahu lu mau jadi apa, tapi lu itu mau jadi apa-apa ya diri lu yang tahu. Yang terakhir gue mungkin juga mau ngucapin terima kasih nih ya, ke istilahnya direksi lah ya, walaupun kakak-kakak gue sendiri. Kalau tanpa mereka juga gue nggak bisa gitu support temen kan, karena mereka luar biasa support gue, karena keinginan gue yang kuat waktu itu. Jadi mungkin ya di manajemen, di direksi, berhubung kakak gue sendiri nih harus disupport nih kan gitu. Ya memang awalnya gue pribadi RRT nih bentuk sendiri gitu, tanpa pengetahuan kakak gue dan lain-lain. Jadi gue lebih senang gini, gue bentuk dari awal, gue jalanin. Nanti setelah tim ini jalan dan mau booming, gue harus kasih tahu mereka gitu. Oh iya. Gitu. Ada nggak langsung keluar dulu lah gitu Gue ya. nggak suka begitu. Gitu. Dan gue bukan tipikal orang yang gue lagi buat mobil, gue nggak juga. Gue itu lebih ya udahlah, Jalanin dulu. ngalir aja, silent aja apa itu yang mau lakukan. Jadi jangan sampai orang itu tahu mimpi besar lo apa. Iya. Oke. Gitu. Iya. Jadi just do it ya. Just do it. Kayak apa tuh? Ya emang semuanya tuh duit. Iya lah. Kalau nggak punya duit ya Susah. Just do it. Just Hanya do it. uang. Semboyan apa sih tuh? Oh, Nike. Nike. Just do it. ya kan? Just do it sama just order. Just ordal. Orang dalam. Just order. Gue langsung tring ordal. Iyalah. Bener. Orang dalam lu gimana? Iya, harta tahta orang dalam. Tapi yang terakhir nih buat teman-teman di yang suka otomotif di Serang, Iya. RRT sebenarnya bukan menutup diri ataupun tidak membuka untuk halayak umum ya, tadi Yogi bilang ya. Gue sebenarnya membuka, tapi gue pengen keseriusan dari teman-teman seperti apa sih gitu. Oke. Karena memang mungkin ada beberapa teman-teman yang malu mungkin mau mendekati kita. Sebenarnya kalau kita sih lebih welcome ya. Cuma memang kita nggak pernah nongkrong, nggak pernah kumpul-kumpul karena gua nggak suka. Maksudnya nggak suka kumpul-kumpul nggak jelas gitu. Gua tuh ngumpul kalau mau preparing tim dan lain-lain gitu. Iya, orang gua ngeliat SG-nya tuh nggak di pertambangan ya. Lagi pakai helm proyek. Wah, Pak gimana mau nongkrong orang SG-nya begitu? Itu buat beli sok juga. Nah, iya sih. Benar. Ya itu apa yang gua lakukan. Pertama masih untuk keluarga ya. Iya. Yang kedua ya Untuk hobi gue ya. Untuk hobi. Iya benar. Gila, keren banget sih kita. Seru. Benar-benar ngebahasnya tuh deep banget. Dari ternyata pendiri RART, terus juga punya privilege yang keren banget. Lo udah dengar kan semua kisah-kisah inspiratif dari AA, Bioy, dan Agung. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau lo pengen part 2-nya, pengen tahu lebih deep, Bioy gimana dulunya, Agung gimana dulunya, tulis di komentar. Mungkin kita ada part 2-nya buat sendiri-sendiri nih. Ya, karena lebih seru nih ya kan. Kita tunggu. Oke, terima kasih banget buat Agung. Thank you. Abioy, makasih banget. Thank you ya. thank you ya. Thank you Agung. Kita ada closing nih. Jagornya gelas kosong. Ya, gelas kosong. Ha gitu ya. Tangannya ha gitu. Oke, siap ya. Belum sikat gigi nih. Nggak apa-apa dikit. Oke, kita closing aja. Gelas kosong. Ha!